Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya sudah membuat project QGIS dan langsung bisa dioperasikan di Android. Namun sepertinya saya kurang nih, yaitu saya tidak memberikan di video lalu itu saya tidak memberikan caranya gimana awalnya membuat project QGIS sehingga bisa dioperasikan di Android. Nah, di video kali ini saya mau memberikan tekniknya bagaimana membuat project QGIS yang kemudian bisa dioperasikan di Android. Jadi agak terbalik memang. Jadi setelah nonton video ini sebaiknya menonton video yang minggu lalu, yaitu yang seperti yang di layar ini ya, bekerja dengan QGIS Project PDAM. Oke, kita mulai ya. Oke, cara membuatnya kebetulan saya tidak menyusun konsepnya dulu. Jadi saya langsung nyoba. Jadi kalau saya ada salah, ada lupa klik sesuatu dan sebagainya, mohon diberi masukan di komen atau diikuti saja video ini. Oke ya. Pertama di sini saya menggunakan QGIS. Saya sini menggunakan QGIS versi 310 ya, QGIS 310. Kemudian saya udah siapin satu folder di sini namanya demo QField ya. Di sini saya ditaruh saya di dokumen ya. Pertama apa ya? Kita siapin layernya dulu. Oke, kita siapin layernya dulu. Di sini saya mau gunakan salah satu kemampuan di QGIS 310 itu adanya XYZ tiles ya. Ada XYZ tile di sini. Saya udah punya layer OpenStreetMap, saya drag and drop aja taruh sini sehingga harusnya sudah ada layernya. Kemudian saya coba berangkat ke rumah saya di Surabaya. Oke, di sini ya. Di sini Surabaya ya, nanti akan di sini. Nah, jika sudah saya masuk, jangan lupa untuk men-save file projectnya. Jadi sini peta dasarnya sudah saya siapin menggunakan OpenStreetMap. Kemudian projectnya ini belum disimpan, jadi saya simpan dulu ke dalam folder yang sudah saya siapkan. Demo QField sini. Misalkan saya kasih nama nama file adalah demo, misalkan demo QField, demo 1 aja lah ya. Saya masukkan ke satu. Oke, sudah ya. Kalau project kita punya. Sebenarnya dari begini kita bisa langsung pindahkan file project itu ke QField yang ada di Android. Tapi tanpa layer yang kita mau operasikan. Misalkan kita mau melakukan sebuah survei di sebuah kota ya, dengan data-datanya yang pertanyaannya yang harus kita siapin. Nah, di sini saya mau create layer dulu. Di sini saya bikin dalam bentuk QPackage. Ya. Rekan-rekan mungkin banyak yang pakai save file. Saya udah mulai meninggalkan pelan-pelan save file. Jadi sebisa mungkin saya menggunakan QPackage ya. Nah, di sini saya buat saya simpan dulu ya. Jadi dari QPackage ini saya ulangi ya, dari layer add create layer new QPackage ya. Jadi data vektornya kita siapin dulu, database-nya kita simpan di tadi saya dokumen demo QField ya. Oke. Sini saya masukkan misalkan data demo 1 misalkan ya. Oke. Sehingga di sini sudah ada ya file database-nya, table name-nya ini. Table name itu mewakili nama dari sebuah layer ya. Nah, jadi misalkan ada layer pipa, jalan, persil, pelanggan dan seterusnya. Saya misalkan di sini pelanggan. Misalkan kita akan survei
dan kita survei yang kita akan kasih questionnaire. Oke, bentuknya saya buat geometry type-nya point. Saya tidak include z dimensionnya. Sini pakai PSG 4326. Nah, sampai sini kita mulai bikin fieldnya. Misalkan kita mau nanya ke customer itu namanya, tipe dari text data dengan white misalkan 50. Dan saya add ya nama, kemudian jangan alamat ya, misalkan nama, nomor pelanggan ya kan. Nah, ingat kalau di GeoPackage ini tidak ada keterbatasan, ada keterbatasan tapi nggak tahu angkanya berapa, tapi tidak sependek yang save file yang hanya ada 10 karakter. Nah, di sini kita bisa lebih dari 10 karakter untuk nama fieldnya ya. Misalkan nomor pelanggan saya kasih teks juga dengan lebar 50. Misalkan kita kasih juga misal agak tipe data teks ada 2 biji tadi. Misalkan tahun bangun, misalkan tahun bangunannya misalkan ya. Kita kasih number. Di sini ada banyak tipe number, misalkan saya kasih integer ya kan, biasanya 1974 lah dan sebagainya. Oke, itu tulis di sini. Kemudian saya kasih tanggal survei. Oke, misalkan tanggal survei. Nah, tanggal survei itu kan date ya. Kita kasih date di sini, kita tulis. Nah, kira-kira apa lagi tipe data? Oh ya, kita mau capture foto si rumah misalkan ya. Fotonya saya capture, bisa kita kasih ini foto. Foto ini saya buat dalam tipe data text data karena nanti dia akan menjadi menyimpan data pad di mana si file fotonya itu tersimpan. Maksimumnya saya kasih misalkan 100 ya. Oke, saya tulis. Oke. Di sini ada beberapa data mewakili, teks, tanggal, date, integer, kemudian foto. Nah, kita tarik ke bawah di sini. Identify pelanggan. Nah, di sini ada fitur column ID. Saya buat namanya FID. Ya. Jadi setiap layer. Jadi kalau rekan-rekan bekerja dengan software GIS manapun, entah itu QGIS, entah itu ArcGIS, entah itu software yang lain ya. Pasti setiap layer itu harus memiliki sebuah identify column ya, gitu. Feature ID itu ID column. Ini untuk mewakili satu record itu mempunyai ID yang mana sehingga indexing di dalam setiap layer feature itu akan menjadi lebih baik. Oke. Geometry column-nya saya kasih nama misalkan geometry column ya. Geometry column name yang di sini. Create spatial index yes, lalu saya klik OK saja. Nah, oke. Di sini sudah ada layer pelanggan, saya save project ya. Oke. Sampai sini sebenarnya sudah siap untuk digitasi, hanya di sini kita harus kita lakukan beberapa setting ya. Misalkan untuk pencarian. Ya, untuk pencarian itu kita setting di display sini. Nah, pencariannya nanti kita di aplikasi QField-nya yang di Android berdasarkan apa? Berdasarkan nama, nomor pelanggan, atau siapa? Misalkan berdasarkan nama ya. Di sini, kemudian saya akan munculin namanya di sini. Ya. Lalu yang berikutnya, sorry, rumah saya pinggir jalan, jadi agak ramai. Attribute form di sini saya ada FID ya. Nah, untuk attribute form ini FID kita coba tidak perlu bisa diedit ya di sini. Misalkan saya tahu ID tidak perlu bisa diedit, jadi tabelnya di uncheck. Lalu di sini nggak perlu enforce not null dan sebagainya karena nanti kita akan coba buat dia terisi secara otomatis ya. Kemudian default value-nya kita isi dengan maksimum sintaknya salah. Kita cari sintaknya apa ya? Lupa saya. Max.
ini maksimum. Kita masukin nilai kolomnya dari field ini, FID kita tutup, kemudian kita plus 1. Apa saya buat seperti ini? Artinya nanti setiap kita mengisi, dia siap akan menambah data, dia akan plus 1 terus ya, plus 1 seperti itu. Walaupun memang sudah di PostGIS di QPackage-nya, kalau kita bekerja dengan QGIS desktop ini sebenarnya nggak perlu setting ya, ini sebenarnya nggak perlu setting. Tapi pada saat kita bekerja di QField ini harus ditambahkan. Jadi sebaiknya langsung kita tambahkan aja di projectnya. Itu tipsnya ya. Kita oke. Kemudian untuk tanggalnya kita set date, calendar pop up, no. Misalkan setelah custom ya, tanggalnya itu menjadi date sehingga nanti formatnya akan seperti ini. Formatnya. Oke, kemudian ada lagi tipe data yang foto ya. Yang foto ini nggak perlu diedit ya. Foto sini kita kasih aja aliasnya. Foto di sini adalah sebagai text edit. Bukan text edit, tetapi sebagai attachment di sini. Attachment, kemudian relative path-nya ikuti relative path project ya. Nah, project. Setelah itu agar apa? Jadi dia tidak kalau pindah setiap komputer drive-nya harus dikenali dulu, tidak, tapi dia akan mengikuti relative path dari di mana file project itu diletakkan. Oke. Setelah itu kita ganti yang terakhir adalah di type-nya di sini adalah sebagai image ya, sebagai image gitu. Oke, setelah ini selesai. Nah, mungkin tampilannya akan saya buat agar lebih bagus ya. Saya gunakan drag and drop designer. Oke. Ini saya tambah misalkan tab profile. Tab profile itu nanti akan diisi dengan ID, nama, nomor pelanggan, tahun pelanggan. Nah, ini semua kita masukin sini. Kemudian saya buat lagi tab berikutnya adalah foto, dimana nanti si formnya itu nanti ada 2 tab profile dan tab foto gitu ya. Oke, kita taruh sini pakai drop aja seperti ini. Kita oke, sehingga kalau misalkan saya mau digitasi ya, contohnya misalkan kita tes ya hasilnya ini bisa diinput nggak datanya. Nah, kita ini saya tes misalkan sini 1. Nah, ya, di sini lihat karena kita bekerja di desktop, ini udah auto generate ya, namanya misalkan saya kasih nama saya Herman, nomor pelanggannya misalkan 001 atau ya, bangunannya misalkan 1980 misalkan, tanggal survei. Nah, dia bisa langsung kita isi misalnya. Kita fotonya ini salah ini fotonya harusnya kita kasih edit ya. Nah, fotonya kita oke dulu aja. Nah, sebenarnya ini ada tab profil seperti saya setting tadi dan tab foto. Di sini foto, oke kita okein dulu. Nah, ininya saya save ya. Di sini ada ini. Bagusnya mungkin kita kasih label. Ya, kita kasih label di sini, kasih nama, kita kasih buffer dikit. Nah, oke, sehingga ada seperti ini ya. Kemudian kita tadi ya? Oh ya, di ini tadi saya ada salah ya. Di foto ini mungkin editable. Nanti bisa diisi datanya. Oke saja. Nah, di sini. Nah, sampai sini kita
coba akan pindahin ke Android data ini ya. Saya siapin dulu ya. Saya siapin dulu handphonenya lagi di charge. Jadi kita buka Androidnya langsung di layar ini. Oke, saya udah berhasil memindah menghubungkan HP saya dengan komputer laptop, sehingga kita bisa lewat HP saya ini di layar laptop saya ya. Oke, jadi data project ini dan data pelanggan ini mau saya pindahkan ke Android. Jadi saya save dulu, kemudian saya close projectnya. Sehingga di sini di folder ini ada 2 buah file saja, yaitu data demo dan demo package. Ini kita copy foldernya ya, kita copy sini lalu pindahkan ke Galaxy Phone saya sini ya. Saya taruh di download folder saja sini. Kita taruh di sini. Oke, kita paste kan ya. Sudah kita paste, sekarang kita lihat di HP-nya. Bisa lihat sini. Saya buka Qfield-nya, ini aplikasi Qfield-nya. Oke, kemudian kita open sini, open project baru, kemudian kita internal storage, kita open sini. Tadi saya copy di download folder, ada demo Qfield. Nah, ini project. Kita lihat dia akan load. Nah, lihat data layernya sudah ada. Nah, saya akan klik tombol ini sehingga akan berada di posisi rumah saya. Oke, dia akan pindah ya. Dan ini adalah rumah saya. Atau di mana saya berdiri ya. Jadi bisa gunakan ini. Misalkan saya mau input data ya. Saya mau input data, saya klik ini. Kemudian ini kita rubah dulu menjadi digitize ya. Nah, kita klik di sini. Oke, kita select sini. Kemudian kita mulai tambah datanya. Misalkan kita mau di posisi mana nih? Lihat ya, ada tanda plus di tengah ini. Ini kita tambahkan saja. Nah, lihat ID-nya automatically tambah 2 ya dengan settingan saya tadi. Oke, kita isi misalkan namanya apa nih? Namanya di sini kita isi. Sini ya, pakai Google Chat. So, kita isi pakai Samsung Keyboard ya. Samsung Keyboard. Jadi misalkan tetangga, saya tulis di sini tetangga, lalu udah, terus nomor pelanggannya saya kosongin, tahunnya misalkan 1992 misalnya. Nah, di sini saya ada salah, nggak bisa ngisi nih. Berarti seharusnya tipe datanya salah nih, harusnya pakai yang big in ya. Ini saya gini. Oke, nanti kita perbaiki. Ini date-nya kita isi dengan date kemarin misalkan, untuk hari ini. Kita klik OK. Nah, kemudian kita pindah ke tab foto. Nah, di sini kita diminta untuk mengambil foto. Kita klik yang ini, klik. Nah, klik, maka handphone kita akan foto ke sini. Kita akan foto ya. Oke, selesai. Kalau selesai, klik OK. Nah, sehingga harusnya sudah muncul file foto di sini. Kalau sudah, kita klik tanda cek ini. Oke. Artinya di sini di tetangga ini udah ada fotonya ya. Kita ubah jadi digitize-nya. Ubah. Tadi tahunnya nggak bisa diisi ya, berarti tipe datanya salah tuh. Oke. Nah ini, kalau sudah misalnya kita mengisi banyak surveinya, lalu kita mau buka datanya di di desktop. Kita mau buka di desktop.
Ini artinya kita close dulu aja, kita exit dari ini aplikasinya. Oke. Lalu kita masuk ke dalam foldernya di sini, dalam folder yang ada di HP-nya. Kita tidak mengcopy nah ini kok. Nah, saya mungkin harus lihat, ini harusnya jangan ada ini ya. Harusnya berarti QGIS-nya yang ada di Android ya. Oke, tidak apa, kita mulai dengan mengcopy ini, dua file ini. Jadi projectnya kan masih sama ya dengan yang di desktop. Jadi kita hanya copy datanya dengan folder DCIM ini. Tapi kemudian kita taruh di source yang tadi. Nah, di sini. Mana ini dia. Nah, kita paste aja. Yang ini yang lama kita hapus. Ini kita paste. Ya, oke. Kalau sudah, kita buka di QGIS. Kita open lagi. Nah, ini datanya. Oh, salah. Maaf, ini file QGIS project yang di sini yang maksudnya. Nah, di satu ini. Lihat, harusnya kok ada ya? Nah, ini tetangga harusnya. Oh ya, ini tetangga. Nah, ini dia. Lihat ya, di sini sudah ada dua record ya. Jadi yang pertama ini waktu kita bikin di desktop, ini kita tambahkan di mana? Di Android ya. Dan di sini pet fotonya di generate secara automatically, sehingga kalau kita buka ini, nah ini posisinya. Wah, jadi ketahuan nih rumah saya. Oke, ini bisa kita klik sini informasinya. Ya, kita cek sini detail resultnya, dan ini fotonya, lihat. Oke, fotonya ikut, datanya sesuai kita isi. Udah, kita sudah berhasil membuat sebuah project sederhana di QGIS yang kemudian kita operasikan di Android. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat dari awal sekali membuat project QGIS yang kemudian kita bisa operasikan di Android, dan kita operasikan di lapangan, capture foto, mengisi data, melakukan penitikan atau tagging di QField-nya menggunakan Android, dan kemudian datanya sudah kita pindahkan juga berhasil ke desktop. Fotonya juga sudah bisa kita lihat ikut juga, nggak istilahnya ikut ke dalam data kita. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi project QGIS yang bisa operasikan di Android. Semoga apa yang sudah saya share ini bisa menjadi manfaat oleh rekan-rekan, entah mau bikin survei, aplikasi survei, atau dan capture data di lapangan dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komen atau tips atau masukan buat saya, langsung aja tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Kita tunggu lagi video-video berikutnya, dan saya akan semangat terus melalui subscribe Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.